warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai agama cinta merdeka. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul bermuajahah di virtual Zoom Agama Cinta edisi ke-60 ini. Pada kali ini kita akan membahas daripada polemik yang telah disampaikan oleh Kepala BNPT tentang 198 pesantren yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Maka agar masalah ini bisa jelas, kami hadirkan salah satu pejabat di BNPT, yaitu Bapak kita, Bapak Brigjen Pol R. Ahmad Nur Wahid, yang mana nanti akan memberikan suatu bentuk penjernihan daripada masalah ini, dan beliau akan kita dudukkan sebagai keynote speaker. Dan selanjutnya penyajian akan disampaikan oleh Dr. Abdul Jamil Wahab MSI, peneliti senior Balitbang Kemenak RI. Dan sama-sama kita ketahui kemarin, setelah Kemenak meminta daripada data tersebut, ternyata bahwasanya apa yang disampaikan oleh Kepala BNPT ini masih koma. Jadi bukan lembaga pesantrennya, tetapi apa? Oknum, baik itu pengajar ataupun pengurus yang ada di pesantren tersebut. Dan juga banyak sekali kriteria-kriteria di sini tidak masuk di dalam arkanul ma'had, ya. Nah, ada semacam boarding school ataupun full day school dan lain sebagainya. Nanti akan diterangkan oleh para narasumber. Beliau nanti akan membicarakan Dr. Abdul Jamil Wahab tentang sejauh mana validasi dan keakuratan temuan BNPT terkait 198 pesantren yang terafiliasi terorisme. Selanjutnya langkah apa yang dilakukan oleh BNPT dan Kementerian Agama, karena pesantren ini ada di bawah Kementerian Agama, di dalam menanggulanginya. Jangan sampai ini hanya menjadi isu dan menjadi bola liar. Isu ini bukan isu, tetapi temuan BNPT mulai tahun 2000 awal sampai saat ini tahun 2022. Bahwasanya ada oknum daripada baik itu pengajar, pengurus yang ada di 198 pesantren tersebut. Nah ini apabila tidak ditemukan langkah-langkah jitunya di dalam menanggulanginya, maka akan menjadi keresahan masyarakat Indonesia. Sebab mereka ini terjaring teroris, bukan terjaring dengan agama cinta yang mengajak cinta kasih bersama tanpa membedakan. Teroris ini mereka menghalalkan dirinya untuk masuk surga dengan mengebom dirinya, kan? Bahaya. Cukuplah bom-bom yang ada di Surabaya, gereja yang di Surabaya atau di Makassar atau di Bali. Jangan sampai menyebar kemana-mana. Ini harus jelas penanggulangannya. Itulah hadir di sini juga nanti Dr. Wahid Ridwan MA. Beliau adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme atau yang biasa disingkat dengan BPET MUI Pusat, ya. Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat. Subtemanya adalah tanggapan dan masukan BPET MUI kepada BNPT tentang temuan 198 pesantren yang terafiliasi dengan terorisme. Dan hadir juga nanti meskipun di sela-sela kesibukannya, yaitu Ustadz Nasir Abbas. Beliau hari ini karena berbarengan mengisi di Polda, ya,
di tahanan Polda, di para orang yang ditahan di Polda itu ngisi ceramah atau pembinaan. Nanti mohon Mas Nurul diatur waktunya ya, atau kepada moderator. Beliau akan menyampaikan tentang mengenali modus operandi kelompok radikalis dalam merekrut anggota, mulai dari anak-anak, emak-emak, tokoh agama, sampai ke kalangan profesional dan aparatur negara. Dan selanjutnya tidak asing lagi, saudara kita, Habib kita yang saat ini lagi trending ya, yaitu Habib Zain Asgaf, atau yang biasa disebut teman-teman Habib Kribo. Nanti akan menyampaikan subtemanya, yaitu langkah jitu apakah untuk menghindarkan pondok pesantren dari paham radikalisme dan terorisme. Dan kita juga akan hadirkan nanti, yaitu Ustadz Ayek Hiryansah. Beliau ini sangat aktif sekali menulis. Beliau alhamdulillah diberikan hidayah kebangsaan oleh Allah. Sebelumnya adalah masuk di dalam bahkan pengurus ya kelompok radikalis HTI di Babel ya. Subtemanya adalah menanggapi framing BNPT sebar Islamofobia ya, terkait temuannya ini. Sebab banyak sekali sampai detik ini di media sosial seakan-akan BNPT ini menabur Islamofobia terhadap masyarakat Indonesia. Dan nanti ini akan dijelaskan oleh Ustadz Ayik. Dan selanjutnya yaitu Ken Setiawan, saudara kita yang juga aktif sekali di dalam melakukan langkah-langkah deradikalisasi. Beliau adalah ex-radikalis NII ya, pendiri NII Crisis Center. Subtemanya nanti akan menyampaikan sejarah singkat tentang pondok pesantren. Jadi jangan sampai dengan isu ini pondok pesantren menjadi tercemar. Kita sama-sama tahu pondok pesantren berjuang bersama rakyat Indonesia, baik itu kiai ataupun santrinya, di dalam merebut kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana caranya untuk menjaganya? Jangan sampai pesantren ini terkontaminasi paham radikalisme dan terorisme yang akhirnya mencoreng daripada pondok pesantren sendiri yang telah mengukir sejarah emas untuk kemerdekaan dan juga mempertahankan Indonesia ini. Dan yang terakhir nanti setengahnya semacam kesimpulan ya dari abangda kita, pengamat intelijen dan teroris, yaitu Stanius Riantah ya. Fenomena apakah yang sedang terjadi di NKRI dalam dekade ini sehingga semua lini mudah terkontaminasi paham radikalisme dan terorisme. Demikian ini yang akan kami sajikan di dalam webinar Agama Cinta edisi ke-60 ini. Mari sama-sama kita ikuti dari awal hingga akhir supaya kita semuanya tidak gagal paham. Dan yang lebih penting, kami mohon kepada teman-teman yang cinta kedamaian di NKRI ini, bantu sebarkan ya, daripada hasil video para penceramah ini. Gus bukan YouTuber ya. Banyak yang bilang, wah Gus sekarang jadi milioner dapat dari YouTube. Sesen aja nggak pernah dapat. Gus gak ngerti caranya itu kalau nggak diajarin Mas Nurul ya. Jadi tujuan kita bukan itu, bukan materi, tapi tujuan kita yang utama. Ayo, Gus dengan Agama Cinta ini membawa lilin perdamaian, membawa lilin cinta kasih, membawa lilin untuk kesejahteraan Indonesia ini. Kunci utama kita bisa bangkit, kita bisa maju, yaitu persatuan. Persatuan tidak dapat terwujud apabila di antara kita tidak ada jiwa welas asah, asih, dan asuh. Manusia ini, khususnya para tokoh-tokoh agama, memiliki jiwa welas asah dan asuh, maka insya Allah Indonesia mudah mendapatkan berkah dari Allah dengan kerukunan dan keguyuban ini. Mari sama-sama kita jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Indonesia rumah kita bersama ya, bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, tetapi milik kita semuanya. Maka kewajiban kita untuk menjaganya. Demikian dari kami. Salam damai Agama Cinta.
merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.